Dalam pemilu 17 April 2019 mendatang akan ada 5 warna surat suara. Masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya wajib memperhatikan serta tahu apa saja warna surat suara yang akan digunakan dan mengetahui tata cara menyoblos atau mencoblos dan juga menggunakan hak pilihnya. Kita akan bergabung bersama rekan Ani Rahmi untuk melihat beberapa fakta yang akan didata juga yang akan dipaparkan oleh Ani Rahmi. Silakan Ani. Baik Ade dan juga pemirsa, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum serentak, yaitu untuk eksekutif ada pemilihan presiden dan wakil presiden, sementara untuk legislatif ada pemilihan wakil-wakil kita yang akan duduk di DPR RI, lalu di DPRD tingkat provinsi, juga ada di DPRD tingkat kabupaten kota, dan juga di DPD. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal atau melihat lebih jauh surat suara yang nanti akan kita dapati di TPS pada hari Rabu 17 April 2019. Kita lihat di sini ada 5 jenis surat suara yang dikeluarkan pada pemilu serentak kali ini pada 17 April 2019. Kira-kira gambarannya seperti ini, ada yang berwarna abu-abu, merah, kuning, biru, dan juga hijau. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh masing-masing surat suara ini. Nah, surat suara ini dibedakan. Untuk keterangan lebih lanjut kita lihat dibedakan untuk yang berwarna abu-abu adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden untuk eksekutif. Sementara untuk DPR RI yang berwarna kuning. Lalu ada juga untuk pemilihan DPRD untuk tingkat provinsi, juga ada DPRD tingkat kabupaten kota, dan untuk DPD. Artinya akan ada 5 surat suara yang beredar begitu yang akan dikeluarkan oleh KPU pada pemilihan serentak kali ini. Nah, ini adalah kita akan lihat lebih jauh untuk surat suara calon presiden dan calon wakil presiden. Ukurannya cukup kecil, sekitar 22 cm lebarnya dan panjangnya 31 cm. Ada nomor urut capres paslon, nomor urut 01, nomor urut 02, lalu juga ada parpol pengusungnya. Nah, juga ada foto pasangan capres dan cawapres berlatar belakang bendera merah putih. Saya akan memberitahu Anda, coblosan yang dianggap sah adalah coblosan yang berada dalam kolom. Di sini ada kolom. Nomor urut 1, kolom untuk nomor urut 2. Nah, coblosan yang sah adalah coblosan yang ada di dalam kolom ini. Bisa di nomor urutnya, nomor urut 01 atau urut 02, juga bisa di pasangan calonnya, di fotonya 01 atau 02, atau bisa juga di nama dari calon presiden atau calon wakil presiden. Joko Widodo misalnya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Boleh juga di partai politik pengusungnya dicoblosnya. Jadi boleh di nomor urut, boleh di foto, boleh di nama, boleh juga di parpol pengusungnya. Itu semua dianggap sah. Yang penting masih ada dalam kotak kolom yang sudah disediakan. Berikutnya kita lihat surat suara untuk DPD Republik Indonesia. Ini adalah surat suara untuk DPD RI, sedikit lebih besar, lebarnya 51 cm, panjangnya sekitar 82 cm. Ada banyak pilihan di sini, nomor 21 sampai nomor 80, dan ini nanti akan dipilih oleh kita yang akan wakil-wakil yang akan duduk di DPD. Lagi-lagi surat suara yang dianggap sah nantinya yang akan dihitung sebagai suara kita yang dicoblos ada di dalam kolom. Di sini ada kolom. Kita akan coblos baik di nomor urutnya boleh, di fotonya boleh, di keterangan namanya boleh, lalu juga bahkan di garis yang ada di kolom pun masih dianggap sah. Jangan sampai keluar kolom atau ada di luar dari kolom-kolom yang ada ini, atau di antara 2 kolom itu juga dianggap sebagai tidak sah. Pastikan Anda sudah mengenal terlebih dahulu calon-calon yang akan Anda pilih. Ini juga nanti akan mempercepat proses pemilihan Anda di TPS. Ini adalah untuk DPD berwarna merah. Kita lihat untuk surat suara berikutnya untuk DPR RI.
Surat suara untuk DPR RI nanti warnanya kuning, dibedakan begitu. Ukurannya sama dengan DPD, lebarnya sekitar 51 cm, panjangnya 82 cm. Di sini ada keterangan parpol yang akan berkontestasi. Ada 1 sampai 20 parpol, lalu ada nomor urut calegnya. Lagi-lagi yang dihitung suara adalah yang ada di kolom dari yang sudah disediakan. Kolom parpol atau kolom calon yang sudah disediakan. Boleh mencoblos di tempat parpol. Misalnya memilih parpol lalu dicoblos di parpolnya, itu juga sudah itu dihitung. Atau coblos di parpol dan coblos di nama calonnya. Boleh 2 titik, itu juga dihitung. Yang penting parpol dan nama calon ada dalam kolom yang sama. Atau misalnya ada di bawah dari ada beberapa nama caleg lalu di bawahnya masih kosong. Di tempat yang kosong itu dicoblos juga masih tetap dihitung, yang penting masih ada dalam kolom yang sama. Jika memilih 2 atau bahkan 2 nama caleg, satu parpolnya juga dicoblos, itu juga sah. Yang penting adalah masih dalam satu kolom. Jangan mencoblos caleg dari kolom yang A lalu parpolnya di kolom yang lain. Itu dianggap sebagai surat suara yang tidak sah, atau di antara 2 kolom itu juga dianggap sebagai tidak sah. Kita lihat yang juga dihitung sebagai sah adalah misalnya kolom yang kosong karena calegnya meninggal dunia atau calegnya dianggap tidak lolos kualifikasi untuk menjadi caleg sehingga namanya dikosongkan. Itu misalnya dicoblos, itu juga dianggap sebagai sah dan dihitung sebagai suara parpol. Kita lihat berikutnya ada surat suara untuk DPRD tingkat provinsi yang berwarna biru. Sama, panjangnya 82 cm, lebarnya sekitar 51 cm. Juga ada nama-nama parpol, ada nama-nama caleg. Sekali lagi bisa dipilih parpolnya, dicoblos di parpolnya atau dicoblos di nama calegnya. Atau misalnya di pinggir atau di bawah, yang penting masih ada di dalam kolom yang tersedia. Tidak boleh di antara 2 kolom atau misalnya di luar dari kolom yang tersedia atau di 2 kolom yang berbeda. Jadi cukup 1 itu dianggap sah, mencoblos calegnya dan parpolnya juga itu dianggap sah. Kita lihat untuk DPRD kabupaten kota, warnanya hijau, sama persis dengan DPRD tingkat provinsi tadi, ukurannya dan juga parpol yang ada, pembagian parpolnya, kolom-kolomnya sama. Sekali lagi cermati dulu caleg-caleg yang ada baik di tingkat DPD, di tingkat DPRD kabupaten kota maupun di tingkat pusat, sehingga Anda tidak berlama-lama di TPS karena jumlah parpolnya ada 20 dan masing-masing parpol juga banyak sekali caleg-caleg yang ada di sana. Dan kita lihat untuk berikutnya bahwa ada template suara, ya surat suara yang khusus yang dikeluarkan oleh KPU untuk mereka yang disabilitas. Seperti misalnya pemilih tunanetra juga ada surat suara khusus yang nanti dikeluarkan dan nanti juga ada dari pihak PPS yang akan mendampingi. Nah, untuk DKI Jakarta meskipun ada 5 surat suara yang dikeluarkan oleh KPU, namun untuk Provinsi DKI Jakarta hanya akan menerima 4 surat suara saja, yaitu surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, lalu DPD dan juga DPRD tingkat provinsi. Karena di DKI Jakarta tidak ada DPRD kabupaten atau kota, sementara di provinsi lain Anda akan menerima 5 surat suara. Dan bagi Anda yang pindah TPS, Anda hanya akan menerima 2 surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden dan surat suara untuk DPR RI saja. Ini untuk yang pindah TPS. Berikutnya, pastikan ketika Anda menerima surat suara, Anda lihat terlebih dahulu dibuka di depan PPS-nya, pastikan bahwa surat suara yang Anda terima tidak rusak. Artinya tintanya bisa dibaca dengan jelas, tidak ada sobekan, begitu. Lalu nomor urutnya juga tercantum dengan jelas karena surat suara yang rusak tidak akan dihitung sebagai surat suara yang sah. Yang bisa Anda lakukan saat ini juga pastikan Anda sudah menerima surat undangan untuk datang ke TPS atau formulir C6. Dan lebih awal datang ke TPS lebih baik karena seperti yang sudah saya paparkan tadi ada sedikitnya 5 surat suara yang akan diberikan yang harus Anda coblos atau persatu di kotak suara. Itu akan memerlukan waktu yang cukup lama, jadi lebih pagi datang ke TPS lebih baik.